Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, rekan-rekan semua, selamat pagi. Selamat bahagia, selamat hari libur. Hari ini libur. Untuk teman-teman yang PNS, selamat berlibur. Itu oke, langsung saja. Saya akan membagikan tips ya, bagaimana MSI V250M Pro VH atau H110M Pro VH Plus, Pro VH, Pro VD itu kayak itu sama, itu sistem switchingnya ya, sistem switching power supply-nya, pengaturannya di EU itu sepertinya sama. Oke teman-teman, bila teman-teman menghadapi MSI yang saya sebutkan tadi, itu mati sendiri, hidup, mati sendiri ya. Lalu lama nggak mau dihidupkan, nanti dihidupkan, hidup sebentar, mati lagi. Nah, itu itu bukan masalah RAM, tetapi ada masalah pada SLP SUS. Ada masalah pada SLP SUS gitu ya. Itu tidak kelihatan teman-teman. Di sini ada dua MOSFET. Ini teman-teman, saya nggak kelihatan ini, tambah gelap. Ada dua MOSFET. Mana tadi teman-teman ya? Waduh, kelihatan nggak teman-teman ini? Nih di sini teman-teman. Nih mana ini open saya ini? Nih. Ada MOSFET 1, MOSFET 2. Ini adalah pengontrol switch 3 volt SB. Pengontrol switch 3 volt SB. Dikendalikan oleh SLP SUS. Ada sistem MSI yang saya sebutkan ini V250M H110M itu sama teman-teman, dia butuh 3 jenis 3 volt. Ada 4 jenis malah, 4 jenis 3 volt. Yang pertama 3 volt untuk RTC, baik dari CMOS maupun dari power supply. Ini nanti saya tunjuk ini IC-nya. Nah, itu untuk RTC. Kemudian ada 3 volt lagi, ini ada 3 volt lagi, ini 3 volt IO. Kemudian ada 3 volt lagi, ini yang dikendalikan oleh SLP SUS, ini 3 volt SB. Kemudian ada 3 volt setelah berangkat hidup. Luar biasa kan teman-teman, tidak tidak seperti mainboard yang lain. Jadi kalau teman-teman menghadapi masalah seperti itu ya, mati sendiri, hidup sebentar, mati sendiri, nanti dibiarkan lama, dihidupkan, hidup lagi, tapi mati lagi. Nah, itu dikarenakan SLP SUS mengalami problem. Jadi dua MOSFET ini, 2N7002 ini sebagai switch di gate ya, di gate
MOSFET pertama sebagai MOSFET driver, dia akan mendapat tegangan switch 3 volt dari IC/I/O ya, juga dari PCH. Jadi tegangan SLP SUS itu terhubung langsung ke PCH, juga terhubung ke switch ini. Dia 3 volt, signalnya 3 volt teman-teman. Nah, kalau ada signal dari SLP SUS 3 volt, maka switch 2 MOSFET ini bekerja, sehingga 3 volt SB ini ada. Kalau 3 volt SB ada, maka PWM 1 volt PCH juga hadir. Itu teman-teman, saya ulangi ya. SLP SUS itu membawa signalnya sebesar 3 volt menuju PCH ini, juga menuju 2 MOSFET ini, 2 MOSFET switching. Lalu maka dia bekerja kalau didorong 3 volt ke kaki gate MOSFET pertama ini, didorong kerja, maka 3 volt SB enable. Kalau 3 volt SB enable, maka PWM control 1 volt PCH ini teman, ini bekerja sehingga bisa di on kan ya, teman-teman. Jadi SLP SUS harus ada 3 volt sinyalnya. Kalau tidak ada, dia tidak bakalan bisa on. Itu ya teman-teman ya. Ini tip yang saya bagikan ini ya. Mungkin lebih jelasnya kita buka board viewer. Ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini U37 ini adalah IC SIO, dimana pada pin yang saya tunjuk ini adalah SLP SUS, lalu melewati R0 ohm. Nah, R berapa ini? Nah, bisa kita baca R berapa ini ya. Melewati R0 ohm menuju PCH, menuju chipset PCH, juga menuju kaki gate pada MOSFET yang saya tunjuk ini, 2N770D 770-2D. Fungsi dari 2 transistor ini ya. Ini gate-nya. Ini adalah switch tegangan 3 volt SB. Nah, ini transistor kedua, switchnya ya, menuju IC switch 3 volt SB. Itu teman-teman. Jadi 2 MOSFET ya. Tipenya 7002D, kakinya ada 3. Ini sebagai switch 3 volt SB, diatur oleh SLP SUS. Itu teman-teman. Jadi jika tegangan volt SB bekerja, maka penggerak dari PWM 1 volt PCH pun bekerja. Itu teman-teman. Itu kita kembali ke sini.
Jadi pada IC SIO ini harus ada signal SLP sus, harus ada signal SLP sus. Bila diukur itu 3 volt teman-teman ya, harus 3 volt menuju melewati R0 ohm. R berapa ini bisa kita baca sendiri ya. Saya ulangi lagi, melewati R0 ohm menuju BCH juga menuju gate. Nah, ini menuju BCH juga menuju gate transistor MOSFET switching 3 volt SP. Ini teman-teman ya. Jadi di sini sekali lagi harus ada sinyal SLP sus, besarnya kalau diukur 3 volt. Ini teman-teman. Perhatikan, saya lingkari berulang kali ini teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana untuk memastikan yang rusak itu BCH atau IC SIO? Nah, caranya putus saja R ini. R ini cabut dulu gitu teman-teman ya. Cabut dulu, nanti kita cek di kaki IC-nya atau dari BCH-nya itu berapa volt. Harusnya dari IC SIO ada 3 volt teman-teman. Ini caranya diputus dulu. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.